pada pertemuan ke-13 ini, ya, minggu depan kita pertemuan terakhir. Kita mulai dengan analisa data kontinu menurut 3 kelompok atau lebih yang kita biasa gunakan, yaitu analisis varians atau ANOVA atau juga dikenal dengan UJF. Nah, uji ini biasanya digunakan untuk mempelajari atau menilai atau mengevaluasi perbedaan nilai rata-rata menurut 3 kelompok atau lebih, ya, yang biasa kita gunakan yaitu analisis varians. Misalnya saja kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata tinggi badan anak usia sekolah di 3 wilayah yang berbeda. Oke, jadi ANOVA ini bisa juga digunakan untuk mengevaluasi, misalnya sebelum latihan, sesudah latihan, 2 jam setelah istirahat, itu bagaimana tekanan darahnya misalnya. Sama dengan uji Friedman, tapi ANOVA ini untuk sampel yang lebih besar. Tapi juga ANOVA digunakan untuk data yang memang sampelnya independen, 3 wilayah yang berbeda, ya. Kalau yang di non parametrik kemarin kita bicara dengan seperti Kruskal-Wallis. Kalau ini ANOVA ini bisa digunakan untuk menilai perbedaan nilai rata-rata pada orang yang sama diukur 3 kali, atau digunakan untuk menilai perbedaan rata-rata pada 3 kelompok yang berbeda, 3 kelompok atau lebih yang berbeda. Nah, mengapa kita lakukan uji ANOVA? Kan bisa uji T. Ya, menjadi masalah uji T itu kalau kita lakukan untuk 3 kelompok, itu berarti kita lakukan uji T 3 kali. Udah efisien. Ya, jadi jumlah uji T yang dilakukan itu harus sesuai dengan kombinasi yang muncul. Nah, penggunaan uji T yang berulang kali itu meningkatkan atau mengurangi daripada peluang, ya, untuk memperoleh hasil yang tepat. Jadi kalau kita lakukan uji berulang kali, kita mendapatkan peluang hasil yang tidak tepat atau keliru, begitu. Ya. Jadi alasan mengapa kita gunakan ANOVA, karena kalau kita gunakan uji T, kita melakukan uji T berulang-ulang dan hasilnya biasanya tidak tepat. Nah, asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA, yang pertama adalah varians dianggap homogen. Jadi variasi antar kelompok dianggap sama. Kemudian sampel tentunya sangat independen, tidak saling mempengaruhi, ya. Karena misalnya sampel di kelompok A tentu independen, ya, dengan sampel kelompok B juga independen dengan sampel kelompok C, dan seterusnya. Asumsi yang berikutnya adalah kita beranggapan bahwa data yang akan kita analisis itu semuanya berdistribusi normal. Rumus ANOVA adalah kita menggunakan UJF, di mana kita melihat bagaimana varians dari antar kelompok dibagi dengan varians di dalam masing-masing kelompok, ya. S square between itu artinya antar kelompok, S square W atau within itu artinya di dalam kelompok, dengan derajat kebebasan K-1, K itu adalah jumlah kelompok, kemudian sebagai pembilangnya N kurang K itu sebagai penyebut, N adalah jumlah sampel dikurangi jumlah kelompok. Di mana kita mengukur varians within itu berdasarkan varians masing-masing kelompok, ya. Ini rumusnya N1 kurang 1 kali varians kelompok 1
ditambah N2 kurang 1 kali varians kelompok 2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah sampel dikurangi jumlah kelompok. Sedangkan varians between adalah kita beroleh berdasarkan N1 dikali dengan masing-masing nilai observasi pada kelompok 1 dikurangi rata-ratanya kita kuadratkan ditambah perkalian antara jumlah sampel kelompok 2 dikali dengan selisih antara masing-masing observasi kelompok 2 dikurangi rata-rata dan seterusnya dibagi dengan K kurang 1. K itu jumlah kelompok kurang K. Oke. Kita juga menghitung nilai rata-rata ya. Artinya jumlah sampel kelompok 1 kali masing-masing respondennya ya. Nah, dalam menggunakan tabel ANOVA yang kita gunakan ini ada 5 kolom, yaitu sumber variasi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, kemudian mean square ya, rata-rata jumlah kuadrat, kemudian nilai F. Nah, sumber variasinya itu variasi antar kelompok between, di mana jumlah kuadratnya itu SSB sama dengan selisih antara masing-masing observasi dikurangi rata-rata dikuadratkan dikali dengan jumlah sampel pada kelompok tersebut kan. Derajat kebebasannya K kurang 1 yaitu jumlah kelompok dikurangi 1 yang kita gunakan untuk mengukur mean square atau rata-rata jumlah kuadrat. Mean square between ya, itu adalah jumlah kuadrat between SSB dibagi dengan derajat kebebasan yaitu K-1. Kemudian variasi dalam kelompok ya, within group gitu kan ya. Jadi pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu variasinya seperti apa? Kita hitung berdasarkan nilai masing-masing observasi dikurangi rata-rata kelompok dikuadratkan ya, dikalikan dengan jumlah sampel ya kan. Kemudian derajat kebebasannya N kurang K, jumlah sampel dikurangi jumlah kelompok ya. Kita kemudian menghitung mean square within, yaitu jumlah kuadrat within kelompok SSW dibagi dengan derajat kebebasan N-1 ya. Kemudian total itu adalah jumlah dari SSB ditambah SSW, sehingga derajat kebebasan juga ini N kurang 1 karena K kurang 1 N kurang K dikurangi K kurang 1 itu apa, atau kalau dijumlahkan K kurang 1 dikurangi N kurang 1 maka hasilnya N kurang 1 karena K sama K itu cancel out. Nilai F adalah mean square between dibagi dengan mean square within ya. Nah, andaikan kita ingin mengetahui perbedaan indeks massa tubuh, indeks ya mahasiswi umur 19-21 tahun, itu kelompok A, wanita umur 35-39 tahun, kelompok B, wanita umur 45-45 tahun, itu kelompok C. Datanya sebagai berikut. Saya lupa ini, saya hitamkan dulu bentar. Datanya seperti ini, kelompok A ya X1, kelompok B X2, kelompok C itu X3, rata-rata indeks massa tubuhnya kelompok A misalnya masing-masing 27,7, kelompok B 24,6, kelompok C 26,7 dan seterusnya. Setelah kita hitung
ya kita dapatkan rata-rata indeks massa tubuh kelompok A itu 21,85, kelompok B 23,58, kelompok C 25,68. Di mana setelah kita hitung sum square within-nya 134,99, sum square totalnya 282,66, sum square between-nya 147,99. Ya. Mean square between-nya yaitu 147,67 dibagi dengan 2 dapat 73,84. Mean square within-nya SSW dibagi dengan N kurang K yaitu 134,99 dibagi dengan 54 kurang 3 dapatnya 2,6. Ya, setelah kita hitung maka nilai F-nya adalah 27,89. Sebentar, ini ada yang salah. Ya, nilai F tabel itu kita peroleh dari tabel F, bisa download dengan DK kurang, yaitu K kurang 1 dan N kurang K. Artinya di tabel itu ada di bagian atas itu ada K kurang 1, jadi dari angka 2 sampai sekian gitu. Ya, kemudian di bawah itu dari angka N-nya 1 sampai tak terhingga. Nah, kita cari angka 2 dan di bagian atas, di bawah kita cari angka 54, kita ketemukan. Kalau tidak ada, boleh pilih 50 atau pilih 60. Ya, kita lihat angkanya 3,18 itu ya. Karena nilai F hitungnya 27,89, itu lebih besar daripada nilai F tabel yaitu 3,18. Berarti kita menolak nilai PSSA, mengatakan ada perbedaan nilai rata-rata di antara rata-rata indeks massa tubuh di antara 3 kelompok itu secara bermakna. Ya. Nah, tetapi secara manual itu kita tidak bisa lihat kelompok mana yang berbeda secara bermakna, apakah antara kelompok A dan kelompok B, kelompok A dan kelompok C, atau kelompok B dan kelompok C. Nah, biasanya kalau kita menggunakan SPSS, kita bisa melakukannya dengan analisis multikomparasi atau post hoc test. Ya. Nah, di SPSS itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk analisis multikomparasi ini. Kita bisa pilih LSD, artinya least square difference, Bonferroni, SIDAP, CV, dan lain-lain. Tapi saya lebih suka menggunakan metode Bonferroni karena lebih mudah diinterpretasikannya. Kita gunakan, jadi rumusnya tidak perlu dipelajari. Nah, sorry lagi, ini masih ada yang kurang saya. Datanya kita array, kita atur ulang. Ya, datanya kita atur ulang. Tadi kalau dilihat di Excel pertama seperti ini, maka kita harus rombak menjadi 2 variabel saja, yaitu seperti ini, INT dan kelompok, di mana mereka yang dari kelompok 1 itu dari kelompok wanita kelompok 1 nomor 19 tadi itu kita taruh sampai dia nomor 19 orang, ya. Kita taruh di bawahnya, kita beri kode kelompoknya 1. Nah, yang kelompok 2 tadinya di kanan, kita pindahkan ke bawah angka yang nomor 19, ya, sampai nomor 38, kita beri kode 2, dan kelompok 3, kelompok C itu kita taruh di bawahnya lagi, ya, 26,7 tadi datanya, kita pindahkan ke bawahnya, kita beri kode kelompok 3.
Kalau udah begini di Excel, kita bisa pindahkan ke SPSS. Nah, di SPSS kita gunakan pilih analyze, compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA. Ya, independent Lisa kita masuk ke kelompok umur, indeks massa tubuh faktornya adalah kelompok umur. Ya. Jadi kita pindahkan seperti ini, indeks massa tubuh di independent list, faktornya adalah kelompok umur. Ya, kita pilih nanti equal variance sum, kita pilih Bonferroni, ya, signifikan alpha 0,05, continue, maka kita peroleh hasil seperti ini. Ya, bahwa between grupnya 147,67, satu within grupnya 134,990, kemudian DF-nya 2 untuk between group, 51 untuk within group, mean square-nya 27,836, sedangkan untuk within-nya 2,674. Kita tanyakan nilai F-nya 27,89, nilai P-nya adalah 0,000, sangat signifikan. Nah, kalau kita gunakan post hoc, maka kita dapatkan comparison-nya sebagai berikut. Kita bisa lihat umur 19-21 tahun dibandingkan dengan 35-39 tahun, 39 tahun, itu perbedaan indeks massa tubuhnya 1,83 katakanlah. Standarnya 0,54. Signifikan pada 0,04. Jadi pada keseluruhan berbeda, ternyata antara kelompok umur 19-21 dengan 35-39 juga berbeda. Kemudian 19-20 tahun itu 46, dengan 46-49 tahun juga selisihnya minus 4, ya, signifikan 0,00. Kemudian selanjutnya yang ketiga, komparasi yang ketiga adalah 35 dengan 39 terhadap 46, 49, selisihnya minus 2, ya, signifikan pada 0,00. Jadi nanti saudara presentasikan ini dalam bentuk grafik seperti uji T dengan menggunakan error bar kemarin, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bila kita memiliki dua variabel kontinu dan kita ingin mempelajari hubungan atau korelasi antar, maka ada dua analisa yang bisa kita gunakan, analisa korelasi dan analisa regresi. Di mana kalau analisa korelasi itu bisa melihat keratan hubungan, misalnya korelasi antara konsumsi vitamin A dengan kadar serum. Tetapi analisis regresi itu kita bisa melihat besaran pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekaligus kita bisa menentukan berapa perubahan variabel Y bila variabel X berubah, yaitu bertambah atau berkurang. Namun kita harus perhatikan dulu normalan distribusi dari kedua variabel itu. Nah, untuk sampel yang kecil kurang dari 30, saya anjurkan menggunakan uji Spearman-Rank correlation, ya, di mana kita melihat rho sama dengan 1 dikurangi 6 dikali dengan BI kuadrat, yaitu selisih rankingnya, ya, dibagi dengan N kali N kuadrat minus 1. Ya. Andaikan kita memiliki jumlah parsial kompleks atau epilepsi parsial, ya, ada kejang parsial kompleks per bulan sebelumnya sudah kolostomi atau perubahan. Nah, angkanya sebelum operasi dan sesudah operasi. Oke. Nah, kalau sebelum operasi, ya, ada rankingnya, ya, kita buat rankingnya dari nilai terbesar ke nilai terkecil, ya. Ini ya, nilai terbesar sudah operasi nilainya 120, kita beli ranking 1. Oke. Kemudian yang berikutnya
berapa? Dia masing-masing ranking 1, kemudian di bawah di sini juga masih sebelum operasi juga kita beli ranking. Jadi rankingnya itu untuk masing-masing kelompok, ya. Kita ranking menurut masing-masing kelompok dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Contohnya ini 120 ini terbesar di kelompok sudah operasi, kita beli ranking 2. Ya, ranking 1. Oke. Nah, ini jadi kita ranking untuk masing-masing kelompok. Kemudian kita lakukan perhitungan selisih ranking, ya, antara kelompok A, kelompok sebelum operasi dan sudah operasi, kelompok X dan Y misalnya. Ya, kita lihat ranking pasien 1 di kelompok sebelum operasi 11, sudah operasi di rankingnya 10,5, selisihnya 0,5. Kemudian kita kuadratkan menjadi 0,25. Sampel nomor 2, rankingnya dia 8, sebelum operasi, sudah operasi rankingnya 2,5, selisihnya 5,5, kita rankingkan menjadi 3, kita ranking menjadi 5, kita kuadratkan menjadi 30,25 dan seterusnya. Kemudian kita peroleh jumlah selisih ranking itu 64, jumlah selisih ranking kuadrat 414. Kita gunakan rumus tadi, ya, 1 dikurangi 6 kali 414 dibagi dengan 15 kali 15 kurang 1, karena jumlah sama 15 sampai 0,26. Ya, R-nya 0,26 lebih kecil pada N tabel, yaitu 0,544. Saudara bisa download tabel Spearman Regulation. Maka kita menyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Kalau tidak ada tabel tabel korelasi, kita gunakan uji ZH sama dengan rho dibagi dengan 1 kurang 1 dibagi dengan akar N-1. Kita dapatkan ZH-nya 0,96, lebih kecil daripada Z 1,96. Maka kita menyatakan tidak ada hubungan antara partial kompleks Hessier sebelum dan sudah kalostomi. Kalau kita gunakan SPSS, ya, data tadi kita pindahkan ke SPSS, masuk analyze, correlate, kita gunakan bivariate. Variabel yang kita masukkan dua-duanya sebelum dan sudah, kita pilih Spearman, Tutil, flag. Flag ini adalah menandakan kalau dia signifikan, dia keluarkan tanda. Ya, jadi seperti ini, variabelnya dua-dua ada di kolom di kolom variabel, ya, Spearman, Tutil, flag, significant correlation. Kita peroleh hasilnya adalah sebelum dan sudah. Saya biasanya menggunakan kolom sebelum ini saya buang, kolom sesudah ini saya buang. Saya konsentrasi pada kolom sebelum dan sesudah ini saja, di mana korelasinya 0,251 sama dengan perhitungan tadi. P-nya 0,368, berarti tidak ada korelasi antara sebelum dan sesudah kolostomi, ya. Jadi kesimpulannya sama. Nah, untuk PR nanti, untuk tugas itu memang saya tidak mewajibkan saudara menggunakan grafik karena belum dipelajari. Tapi nanti kalau pada ujian akhir semester, kalau mengerjakan Spearman harus ada grafiknya, karena grafiknya akan kita pelajari minggu depan. Baik, ada pertanyaan, saya stop share. Oke, siapa? Ayeta ada? Atau Ratu bisa foto? Semuanya on cam? Ratu bisa foto? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke, semuanya on cam ya. Nanti saya akan kirim tugasnya. Mana nih, yang lain mana? Kok masih belum bangun? Tertidur. Foto ya. 1, 2, 3. Udah, Pak.
Oke, dikirim ya. Oke. Sampai minggu depan pertemuan terakhir. Oke, satu lagi pesan saya. Pelajari lagi bukunya karena kemarin itu masih banyak yang salah pada tugas 9, 10 kemarin tuh banyak yang salah. Yang terakhir ya tugas 11 tuh banyak yang salah kemarin. Tugas 10 banyak yang salah ya. Coba dipelajari lagi, dilihat lagi hasil evaluasinya supaya UAS-nya bagus ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan saya leave. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.